Kisah Jaja di tengah rontok bisnis hotel. Pagebluk COVID-19 meluluhlantakan banyak sendi hidup warga, termasuk bisnis pariwisata yang mengandalkan mobilitas warga. Hotel-hotel berhenti beroperasi. Di situs jual beli properti daring, tidak sedikit hotel dan rumah penginapan dijual, yang besar dan yang kecil. Di kawasan lingkar selatan kota Bandung, ada 9 hotel yang beroperasi dalam jarak yang sangat rapat. Hotel Geraha Sartika, satu dari 9 hotel itu, sudah tidak beroperasi sejak bulan-bulan pertama pandemi. Jaja, 60 tahun, merupakan salah satu bekas pekerjanya. Hotel ini tutup karena akan dijual pemiliknya. Betul, dijual karena terdampak pandemi, kata Jaja Rabu 1 September 2021 siang. Sudah 22 tahun lamanya Jaja menggantungkan pendapatannya dari hotel dengan 18 kamar tersebut. Malang baginya dan juga rekan-rekan kerjanya, wabah COVID-19 mengguncang tanpa ampun. Jaja dan 8 orang lain menerima pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaan tak sanggup lagi memutar roda bisnisnya. Petang itu Jaja tampak asyik bermain teka-teki silang, sekadar untuk menghibur diri sedang bertugas seorang diri. Status kekaryawanan Jaja memang telah selesai sejak Mei 2020 lalu. Tapi ia dan seorang temannya diberi tugas untuk menunggui hotel tersebut selama belum menemukan pemilik barunya. Meski hotel tidak beroperasi, selama pagebluk Jaja menghabiskan seluruh waktunya di sana. Hotel dengan luas 460 meter persegi itu seperti hotel tua pada umumnya, dihiasi ornamen kayu dan furnitur khas warna kayu dengan sedikit polesan vernis yang membawa suasana kembali ke tahun 90-an. Sebagai petugas yang bekerja melayani tamu hotel, Jaja dan rekan-rekan lainnya tak jarang menerima insentif dari para pengunjung hotel. Meski tak sebesar yang dibayangkan, setidaknya insentif tersebut menjadi pemasukan tambahan bagi mereka. Pagebluk membuat semua itu lenyap seketika. Karena hotel tempat Jaja bekerja bukan hotel mewah dengan ratusan kamar, sebagian besar tamunya adalah pelanggan tetap atau yang telah berulang kali menginap di sana. Jaja bahkan masih mengingat nama-nama sebagian dari mereka, lengkap dengan kota asalnya. Tak sedikit dari para tamu itu bersikap dermawan ke para pegawai hotel. Salah satunya adalah Pak Robi asal Jakarta. Dia adalah pengusaha. Setiap kali menginap di sini menyisihkan 1 juta rupiah sebagai insentif bagi seluruh karyawan. Karyawan kan 9, uang dibagi rata. Lalu sisanya jadi jatah kotak amal di atas meja front office, tutur Jaja. Selama bekerja di hotel tersebut, Jaja mengalami 1 kali pergantian pemilik. Pada tahun 2004, pemilik hotel sebelumnya, saudara istri Jaja, menjual hotel tersebut karena memutuskan pindah bermukim di luar negeri dengan memboyong serta istri dan 2 orang anaknya. Di bawah pemilik barunya, beberapa kebijakan perusahaan hotel itu berganti. Beberapa di antaranya membuat Jaja dan rekan-rekan sekerjanya gerah. Sebagai jalan keluar, mereka meminta izin mendirikan koperasi. Koperasi yang didirikan Jaja dan kawan-kawannya itu adalah koperasi konsumsi yang menyediakan barang-barang kebutuhan para tamu hotel. Selain itu, koperasi juga mampu memberikan pinjaman bagi para anggotanya. Karena pemilik hotel yang baru tidak mengizinkan kami meminjam uang, demi menjamin kesejahteraan kami dan keluarga, akhirnya didirikanlah koperasi, kata Jaja. Jaja memiliki latar belakang yang cukup untuk mengelola koperasi. Lulusan semea ini pernah malang melintang di dunia perbankan dalam kurun waktu 1982 sampai 1997. Bagi Jaja, koperasi menjadi model ekonomi yang ideal untuk menumbuhkan kesejahteraan komunal. Kami sangat kompak. Yang terpenting adalah kejujuran.
Setiap petugas shift betul-betul mencatat pemasukan dan pengeluaran koperasi. Selain itu ada kepuasan batin di antara anggota, karena semua rasanya seperti keluarga sendiri, ucapnya. Sejak hotel berhenti beroperasi, koperasi pun terpaksa tutup. Seluruh modal dan keuntungan disepakati untuk dibagikan merata kepada seluruh anggotanya, menjadi tambahan pendapatan di penghujung masa kerja. Walau tidak banyak, Jaja dan kawan-kawan menerima pesangon dari pihak hotel ketika memutuskan PHK. Mereka menerima honor bulan terakhir ditambah jumlah pesangon sebesar 1 juta rupiah per 1 tahun masa kerja. Jaja merasa jumlah yang ia terima cukup untuk menjalani kehidupan masa tua di kampung halamannya. Meski hingga saat ini ia belum tahu apa yang hendak dilakukan. Jaja belum bisa membayangkan dirinya benar-benar pensiun dari dunia perhotelan. Yang ia tahu, ia bisa kerjakan adalah bersyukur setiap saat. Kalau kita sebut kurang, ya kurang. Tapi kita syukuri aja apapun yang dimiliki. Yang penting keluarga bisa menerima, ucapnya. Jaja adalah ayah dari 4 anak asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 3 anak Jaja telah bekerja dan berkeluarga. Si bungsu saat ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Jauh sebelum bekerja di Hotel Gria Sartika, Jaja pernah bekerja sebagai petugas koperasi di bawah naungan Kopassus Angkatan Darat. Setelah 1 tahun bekerja di markas elit militer tersebut, karir Jaja berlanjut sebagai bankir di salah satu bank rakyat milik negara. Sayang seribu sayang, karir Jaja terhenti di tahun ke-8-nya sebagai bankir. Ia harus kehilangan pekerjaan setelah salah seorang teman satu timnya dituduh melakukan pelanggaran. Kalau dulu kan sistemnya masih manual, setiap kecamatan cuma ada 4 orang yang kerja. Otomatis kalau satu berbuat, yang lain juga terkait, kenang Jaja. Usai melepaskan jabatannya, Jaja melanjutkan karir bankirnya di salah satu bank perkreditan rakyat di kampungnya, di Kabupaten Kuningan. Namun lagi-lagi ia harus terhenti di tengah jalan. Kali ini akibat krisis moneter yang mengguncang Indonesia di penghujung dekade 90-an. Ketika itu banyak debitur bangkrut, kredit-kredit mendadak macet, aliran uang menjadi tersendat, dan bank-bank gulung tikar. Peruntungan Jaja menggelinding hingga ke Kota Kembang ketika ia memperoleh tawaran bekerja di Hotel Geraha Sartika milik saudara istrinya. Peruntungan itulah yang kini rontok dihantam pandemi.